Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tani? Ketemu lagi di channel Atok Sapar. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat walafiat dan semoga yang sedang menjalani proses sebagai petani pemula semoga sukses selalu dan jangan pernah menyerah dan jangan pernah berhenti belajar dan ikut dengan pengalaman-pengalaman dari para senior-senior yang lain. Oke, nah hari ini kita di pisang barangan lagi ya sahabat tani. Kemarin kita udah healing-healing, udah jalan-jalan bersama tim Atok Sapar. Di video sebelumnya itu kita di Paruppo, kita udah ninggalin ladang kita ini sekitar 2-3 hari. Nah hari ini kita mulai lagi, dan hari ini kami akan ngasih tips lagi, tips yang menarik, tips yang baik tentang anakan pisang. Nah kalau di video sebelumnya Atok Sapar sudah menjelaskan tentang memilih anakan pisang yang baik untuk kita pertahankan dan yang harus kita buang. Nah kali ini kita akan tutorial bagaimana cara pembuangan atau mematikan anak pisang supaya dia tidak tumbuh lagi dan tidak mengganggu indukan pisang yang utama. Bagaimana caranya? Bagaimana aplikasinya? Yuk ikutin terus di channel Atok Sapar. Ya, sebelum kita mulai aplikasi, mungkin akan kami jelaskan sedikit tentang kenapa sih anakan pisang ini harus dibuang ya sahabat tani. Jadi dalam prinsip di penanaman pisang di tim Atok Sapar ini, kami hanya mempertahankan 2-3 anakan pisang yang kami anggap anakan pisang itu bakal menjadi anakan pisang yang produktif. Jadi kita akan memilih beberapa yang memang bisa kita andalkan menjadi indukan selanjutnya. Dan biasanya pembuangan anak pisang ini atau pemilihan anakan pisang dan mempertahankan anak pisang kita mulai di umur pisang itu di umur 3-4 bulan. Di situ baru kita mulai pemilihan anakan pisang. Sebelum di bulan itu semua anakan pisang akan kita bantai, ya akan kita buang. Nah, kenapa harus dibuang lagi? Kemarin di video sebelumnya sudah saya jelasin bahwasanya nutrisi itu sangat penting ya untuk pisang. Supaya tanaman atau indukan pisang ini memperoleh nutrisi yang cukup, maka anaknya harus kita batasin. Supaya apa? Supaya batang bisa besar, buah bisa besar, dan tanaman kita juga lebih sehat. Jadi semakin banyak anak, semakin banyak yang harus diberi makan, dan pupuk yang kita berikan itu jadi harus lebih banyak. Dan jangan takut ya sahabat tani, bukan berarti banyak anakan pisang maka hasil pisangnya akan makin banyak. Kalau teman-teman sahabat tani pernah lihat tanaman pisang yang gitu banyak anakannya, kemudian dia tumbuh besar secara bersama, itu semua hampir buahnya kecil-kecil sahabat tani. Jadi nggak ada yang buahnya besar, kemudian ukurannya ada yang lebih besar, itu nggak ada. Itu sama ukurannya dan kecil-kecil. Jadi itu tidak layak jual kalau misalnya kita bekerja sama dengan agen pisang atau kita jual sendiri. Jadi nggak ada gunanya gitu. Jadi mending kita pertahanin aja. Kita tahan 2 atau 3 anakan pisang yang kita anggap bagus. Kemudian kita mengharapkan agar si indukan ini memperoleh nutrisi yang cukup sehingga buahnya jadi besar. Ya sahabat tani, memotong anakan pisang juga nggak boleh sembarangan ya. Nah yang biasa pengalaman dari sahabatan yang lain mungkin pernah membuang anakan pisang terus nggak lama tumbuh lagi, dipotong dan tumbuh lagi, dan itu memang sifat dari si tunas pisang, memang seperti itu ya. Jadi hari ini kita akan praktek tutorial, ini triknya Atok Sapar, gimana caranya supaya membuang anak pisang dan anaknya itu tidak akan tumbuh lagi ya. Nah perlu sahabat tani ketahui, dalam pembuangan anak pisang kita tidak boleh mencongkel sampai ke tanah. Itu yang pertama ya, tidak boleh mencongkel sampai ke tanah. Jadi kita nggak bisa menggunakan cangkul, kita nggak bisa menggunakan skop atau dodos ya, kalau di sini dodos nggak boleh pakai itu, karena takutnya bakteri yang dari atas akan turun ke bagian akar dan itu sangat berisiko. Resikonya bukan hanya pada anakan pisang tapi berisiko juga pada indukan pisang. Jadi bahan-bahan yang kita butuhkan itu cuma senjata. Anda bisa gunakan parang, Anda bisa gunakan arit, Anda bisa gunakan pisau, dan yang pasti semua bahan-bahan, semua peralatan ini
Anda harus sterilkan. Maksudnya tidak pernah Anda gunakan sebelum membuang si anakan pisang. Ya, harus bersih. Kalau misalnya sudah terlanjur memang sudah kita gunakan, tolong disterilisasi atau kita disinfektan. Seperti video kemarin kita sudah pernah membuang kelaras pisang, itu kita pakai larutan disinfektan ya. Boleh pakai Sunlight, boleh pakai sabun Rinso, boleh diaduk aja di campuran air. Setelah dipakai di satu pohon pisang, untuk sebelum pindah sebelumnya kita bersihkan dulu. Nah, di tim atau sapar untuk pembuangan anak pisang kita menggunakan parang, dan setelah parang kita akan menggunakan solar, teman-teman. Ya, sahabat tani, kita menggunakan solar supaya tidak tumbuh lagi. Oke, bagaimana prakteknya? Yuk, ikutin kita. Oke, nah kita udah ada di pohon pisangnya, sahabat tani. Jadi ini anakan pisangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya anakan pisang. Ya, ada 7 anakan pisang dan kita akan mempertahankan 2 saja. Nah, memilihnya itu cari yang batangnya besar dan daunnya kecil. Itu kalau milih anakan pisang yang bagus. Terus kita pilih ukuran yang lumayan gede, ya. Jadi dari 7 ini kita akan mempertahankan yang ini karena batangnya besar dengan yang ini. Yang lain kita akan bumi hanguskan. Oke sahabat tani, kita akan mulai pemangkasannya, pemotongan atau pembuangan si anakan pisang. Nah, yang perlu kita ingat adalah jangan pernah memotong tepat di atas tanah, maksudnya rapat dengan tanah ya sahabat tani, jangan. Karena terlalu beresiko, karena jika ada bakteri-bakteri atau penyakit yang ada di tanah ini akan bisa langsung masuk ke si anakan pisang. Jadi itu akan mengganggu sampai ke akar. Jadi prinsipnya kurang lebih kita hitung sekitar 5 cm dari permukaan tanah ya, sekitar 5 cm 5 cm aja. Oke, sudah kita potong ya, sudah kita buang. Kemudian kita congkel, jangan lupa dicongkel tengahnya, kita congkel. Kemudian kita tuang solarnya di tempat yang sudah kita congkel tadi. Oke, kita akan membunuh secara permanen supaya tidak tumbuh lagi ya. Kita lanjut lagi sama perlakuannya ya sahabat tani. Ingat ya, 5 cm dari permukaan tanah. Jadi biarkan aja tergenang gini ya. Ntar dia akan proses dan mati dengan sendirinya. Bang, mati nggak nanti pisangnya? Yang lain kalau dikasih solar kagak. Kita udah sering pakai, jadi insya Allah aman. Kita udah sering pakai kok. Ya, kita pertahanin tuh hanya 2 anakan pisang aja, 2 atau 3. Tapi bagusnya sih 2 ya maksimal ya, supaya pertumbuhannya juga bagus. Oke ya sobat tani, kita udah potong nih tadi anakan pisangnya ya. Kita pertahanin dari 7 tadi kita pertahanin 2 ya, jadi 5 kita potong, 1 yang kecil di sana nggak saya ambil. Oke sahabat tani, mungkin videonya ini dulu ya, ini dulu. Jadi ini kita buang aja. Nah, buat sahabat tani yang misal ada pertanyaan nih, misal bang aku lagi buka lahan nih, aku mau bangun rumah, untuk bunuh pisangnya bisa nggak pakai solarnya? Bisa banget ya.
tanpa harus bongkar sampai ke akar, tinggal dipotong aja. Misal Anda nggak buru-buru untuk bangun rumahnya atau harus membersihkan lahannya, nggak perlu buru-buru, Anda bisa potong dulu batang pisangnya, kemudian ditaruh aja ditaruh solarnya di tengah. Boleh. Terus apakah solar ini bisa digunakan untuk mengobati fusarium atau untuk memusnahkan fusarium? Jawabannya bisa, tapi untuk membunuh pisang yang sudah kena fusarium. Jadi kalau di sistem modern biasanya kalau yang pohon sudah kena fusarium, kita biasa suntik mati ya, suntik mati dulu. Suntik mati dengan cara dibolongin pisangnya, batang pisang kita bolongin pakai besi atau pakai apa, baru kita suntikkan dengan solar dan kita biarkan sampai dia mati. Nah, itu bisa digunain sahabat tani. Ini aman ya, aman, tidak perlu tidak akan berpengaruh ke tanaman yang lain karena sifatnya hanya bertahan di satu inang atau di satu ini aja, satu pohon, dia nggak akan menyebar ke yang lain. Oke sahabat tani, itu mungkin tips yang bisa kami berikan di tim Atuk Sapar. Semoga bermanfaat, semoga bisa diaplikasikan dengan baik, dan semoga anakan pisang yang sudah kita berikan solar atau yang sudah teman-teman sahabat tani praktekkan di rumah tidak akan tumbuh lagi. Oke, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dan tidak lupa kami ingatkan, jangan lupa yang sudah menonton jangan lupa subscribe, yang belum subscribe silahkan subscribe, kemudian klik tombol lonceng ya, klik tombol lonceng supaya Anda dapat notifikasi dari video-video yang kita upload setiap hari. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Yes.